Coba deh, ingat-ingat lagi. Pelajaran apa sih waktu sekolah dulu yang paling nempel di otak? Kayaknya bukan karena rumitnya rumus atau tanggal-tanggal sejarahnya ya kan? Tapi lebih karena cara gurunya ngajar, yang entah gimana bikin kita langsung, aha, ngerti. Nah, momen kayak gitu tuh bukan kebetulan loh. Pengajaran yang hebat itu ternyata dirancang dengan super teliti. Sekarang, kita bakal bongkar salah satu cetak biru rahasia ini. Namanya Rencana Pembelajaran Mendalam atau RPM untuk Pelajaran Bahasa Indonesia kelas 6. Dan ini bukan sekedar jadwal biasa ya. Anggap aja ini kayak blueprint seorang arsitek, tapi yang dibangun bukan gedung, melainkan pemahaman di kepala setiap murid. Oke, jadi kita akan kupas tuntas blueprint ini bagian per bagian. Kita bakal lihat strateginya dan yang lebih penting lagi, kita akan lihat sisi empati yang jadi nyawa dari semuanya. Nah, bagian paling penting dari semua rencana ini justru ada di titik awalnya. Sesuatu yang jujur aja sering banget kelewat. Ini dia pergeseran mindset yang jadi kuncinya. Fokusnya itu bukan materi apa yang mau diajarin, tapi siapa sih yang mau kita ajar dari materi ke manusiaannya. Beda banget kan? Dan ini keren banget. Gurunya, Pak Adib, nggak main asumsi sama sekali. Beliau benar-benar metain dulu semuanya. Kemampuan muridnya gimana, minatnya apa, bahkan sampai gaya komunikasinya kayak gimana. Semua itu dilakukan sebelum bikin rencana apapun. Jadi beliau tahu persis harus mulai dari mana. Makanya pemilihan cerita Aku Anak Indonesia itu bukan asal comot. Itu pilihan yang disengaja banget karena gurunya udah tahu, oh cerita soal pengalaman teman sebaya ini pasti nyambung sama anak-anak. Jadi pelajarannya dimulai dari dunia mereka, bukan dunia kurikulum yang terasa jauh. Oke, sekarang kita lihat gimana pemahaman super detail soal murid-murid ini diubah jadi alur kegiatan di kelas. Seru nih. Total pelajaran kan 70 menit ya, dan ini dibagi jadi 3 babak yang jelas banget, jadi nggak ada 1 menit pun yang kebuang sia-sia. Di awal-awal ada satu aktivitas yang kelihatannya simple tapi cerdas banget. Permainan satu kata. Jadi setiap murid cuma diminta nyebutin satu kata yang ngegambarin perasaan mereka saat itu juga. Kelihatannya sepele ya. Tapi coba bayangin, dalam sekejap suasana langsung cair dan setiap anak ngerasa, gue didengerin. Tapi tunggu dulu, permainan satu kata ini bukan cuma buat seru-seruan. Ini sebenarnya adalah penilaian formatif kilat. Gurunya jadi bisa langsung ngecek suhu ruangan, siapa yang lagi semangat, siapa yang lagi lesu. Dari situ, pendekatannya bisa langsung disesuaikan. Canggih kan? Lanjut ke kegiatan intinya. Alurnya juga dipikirin matang-matang. Jadi, setelah jelasin dan nonton video, gurunya nggak langsung ngasih tugas. Nggak, beliau justru ngasih pertanyaan pemantik dulu. Ini kayak kail pancing gitu. Buat ngebangun rasa percaya diri anak-anak sebelum mereka diajak mikir lebih dalam. Terus, ada satu lagi nih, detil kecil, tapi efek psikologisnya gede banget. Bintang apresiasi. Ini dikasih setiap kali ada kelompok yang selesai presentasi. Nah, ini yang penting. Bintangnya itu bukan buat jawaban yang paling benar, tapi buat ngehargain prosesnya, kolaborasinya, keberaniannya buat ngomong di depan. Fokusnya jadi geser dari yang tadinya harus benar, jadi berani mencoba. Ini yang ngebangun motivasi dari dalam diri, bukan dari luar. Oke, sekarang kita bahas bagian yang sering jadi momok di sekolah, penilaian. Yuk kita lihat gimana rencana ini mengubah total cara kita mandang soal penilaian. Di dokumen ini kelihatan banget ada pergeseran besar. Penilaiannya bukan lagi soal mengukur apa yang siswa tahu di akhir, tapi lebih ke mendukung proses belajarnya. Ibaratnya kayak pelatih yang ngasih masukan pas lagi latihan, bukan cuma nunjukin papan skor pas pertandingan udah selesai. Coba lihat deh, ini contoh nyata dari lembar observasi gurunya. Yang dinilai itu bukan hafalan loh, tapi skill kayak kerjasama, cara komunikasi, sama gimana mereka saling menghargai. Jadi gurunya tuh aktif nyari bukti kalau skill sosial dan emosional anak-anak ini juga ikut berkembang. Oke, kita udah lihat fondasinya, strukturnya, sampai cara menilainya. Jadi apa sih pelajaran sesungguhnya di balik semua arsitektur canggih ini? Kerennya lagi, rencana ini udah ngantisipasi kalau kecepatan belajar anak itu beda-beda. Jadi, anak yang cepat nangkap nggak dikasih soal yang sama, tapi lebih banyak. Enggak, mereka dikasih tantangan baru buat ngasah kreativitas. Sebaliknya, yang butuh dukungan nggak cuma disuruh ngulang, tapi diajak pakai cara lain, misalnya main peran. Ini bukti nyata komitmen buat nggak ninggalin satu murid pun. Setelah kita bongkar semua strategi dan ilmunya, kita sampai ke fondasi yang paling dasar, yang paling sejati. Di balik semua ini cuma ada satu hal, kepedulian. Kepedulian yang tulus dari guru untuk setiap muridnya.
Pada akhirnya, tujuan pelajaran ini tuh jauh lebih besar dari sekedar nilai bahasa Indonesia. Ini adalah proses yang dirancang untuk ngebentuk manusia utuh, yang bisa berpikir, bisa kerjasama, dan bisa berkomunikasi. Ini bukti nyata, kalau di balik 1 jam pelajaran, ada puluhan jam pemikiran, persiapan, dan yang paling penting, hati. Sebagai penutup, kami mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Setelah ngelihat betapa rumit, detail, dan penuh hatinya sebuah rencana pelajaran ini, gimana ini mengubah cara pandang Anda tentang peran seorang guru, dan tentang seberapa kompleksnya sih pendidikan yang benar-benar efektif itu?